An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani ila rahman habibatani ala lisan bil mijani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kalimat yang disukai Allah yang Maha Pemurah. Keduanya ringan di lidah akan tetapi berat di timbangan, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari. An Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala babin min abwabil jannah? Qultu bala ya Rasulullah. Qala la haula wala quwata illa billah. Dari Sa'ad radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku tunjukkan salah satu pintu surga? Aku menjawab, mau ya Rasulullah. Beliau bersabda, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan kehendak Allah. Hadis riwayat Hakim. An Anasin radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ibni adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, setiap anak Adam berbuat dosa dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang mau bertobat. Hadis riwayat Tirmizi. An Zaid radhiyallahu anhu annahu sami'a nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih kufirolah wa in kana faro minaz jahbi. Dari Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, aku mohon ampunan kepada Allah yang tiada sesembahan selainnya, yang maha hidup lagi maha mengurusi, dan aku bertaubat kepadanya, maka ia akan diampuni meskipun ia lari dari medan perang. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat Hakim diucapkan 3 kali. Di dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, maha suci Allah, dan dengan pujiannya, maha suci Allah yang maha agung, sebanyak 7 kali, niscaya dibangunkan untuknya satu menara di dalam surga. Zikir menghidupkan hati. Hafiz Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih mengatakan bahwa pengaruh zikrullah untuk menghidupkan hati adalah seperti pengaruh air terhadap kehidupan ikan. Zikir adalah santapan hati dan ruh. Apabila keduanya tidak mendapatkan santapan, maka bagaikan badan tidak mendapatkan makanan. Zikir dapat membersihkan hati dari karat, seperti disebutkan dalam hadis bahwa segala sesuatu akan berkarat dan kotor, sedang karat hati adalah kelalaian dan nafsu yang tidak dapat dibersihkan kecuali dengan berzikir. Zikir dapat menghapus dosa dan maksiat. Zikir membawa seseorang untuk menyerahkan diri sebulat-bulatnya kepada Allah. Dengan demikian, lama-kelamaan setiap urusan dan setiap keadaan akan dikembalikan kepada Allah, dan Allah menjadi pelindung dan penolong baginya. Zikir membawa seseorang kepada taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah.
Jika zikir bertambah banyak, maka dengan sendirinya ia bertambah dekat kepada Allah. Sebaliknya, jika ia bertambah lalai, maka ia bertambah jauh dari Allah. Zikir melahirkan cinta sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cinta merupakan ruh Islam, jiwa agama, dan sumber kejayaan dan kebahagiaan. Barang siapa ingin mendapatkan cinta ilahi, maka hendaklah ia berzikir sebanyak-banyaknya. Sebagaimana belajar dan mengulangi ilmu merupakan pintu ilmu, demikian pula zikrullah merupakan pintu cinta ilahi. Zikir juga mendatangkan hakikat muraqabah, dan muraqabah itu membawa seseorang kepada martabat ihsan. Dengan martabat ihsan, seseorang manusia dapat beribadah kepada Allah seolah-olah ia melihat Allah. Seseorang akan merasakan keamanan dan ketenangan apabila ia membasahi lidahnya dengan berzikir, sehingga ia mencintai zikir sebagaimana orang yang sedang kehausan merindukan air, atau ia mencintai makanan ketika sedang lapar. Pada suatu musim panas atau musim dingin, memerlukan tempat bernaung dan pakaian. Bahkan zikrullah lebih penting lagi, karena tanpa zikir maka ruh dan hati akan binasa. Karena menurut kenyataan, orang yang membiasakan lidahnya dengan berzikir, maka ia akan diselamatkan dari perbuatan keji. Sebaliknya, lidah yang tidak dibiasakan untuk berzikir, maka segala perbuatan yang sia-sia akan dilakukannya. Majelis-majelis zikir adalah majelisnya para malaikat. Sebaliknya, majelis lalai adalah majelis setan. Kini terserah masing-masing, majelis manakah yang disukai dan yang akan disertainya.